pagi dan semangat pagi bagi semua pemirsa. Semoga diberikan kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi bersama saya Farhan Aidira di Cerita News. Pada segmen kali ini kita akan bahas tentang salah satu proses yang terjadi pada bioseparasi, khususnya pada isolation of product, yaitu proses adsorpsi. Adsorpsi merupakan salah satu proses atau fenomena yang terjadi untuk meningkatkan konsentrasi dari produk yang akan kita capai dengan cara terjadinya penyerapan dari larutan dengan menggunakan satu bahan padat yang dinamakan dengan adsorben. Adsorben sendiri memiliki beberapa karakteristik yang nantinya akan memudahkan dalam melakukan proses adsorpsi ini sendiri. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa proses adsorpsi ini juga akan melibatkan beberapa keadaan seperti proses isotermal contohnya. Nah, khususnya pada proses isotermal ini juga mengaitkan kepada beberapa hal seperti mass balance dan equilibrium. Nah, kebetulan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber kita yang sangat luar biasa dari seluruh penjuru dunia, mulai dari Profesor Linier, kemudian ada Profesor Flenwick, kemudian ada Profesor Langmuir. Ya, kemudian baik, kita langsung saja untuk yang pertama kepada Profesor Linier dulu sepertinya. Profesor Linier, bagaimana kabarnya sekarang, lagi di mana gitu? Alhamdulillah kabar saya baik. Jadi kalau misalnya di Jatinangor ini lagi summer, jadi ini cuacanya cerah pisan. Oke, baik Profesor Linier. Jadi bagaimana sih menurut Profesor Linier nih konsep dari adsorpsi yang terjadi secara isotermal? Silakan. Oh, linear isotermal, saya senang pisan atau kalau misalnya ada yang nanyain tentang rumus itu teh. Soalnya rumus linear isotermal ini teh lokal dari Jatinangor. Kebetulan saya sendiri yang nyiptain gitu. Nah, kalau misalnya dibanding sama dua rumus lainnya, nah ini teh yang paling jarang dipakai. Soalnya emang jarang gitu kasus khusus. Nah, kalau misalkan mau dilihat si rumusnya itu teh Q sama dengan K dikali Y. Q ini teh adalah jumlah zat terlarut yang teradsorpsi oleh banyaknya absorben gitu. Nah, kalau misalkan K teh konstanta equilibrium. Nah, kalau misalkan Y itu teh konsentrasi zat terlarutnya. Nah, kalau misalkan di-plotting ke grafik itu teh nanti di antara X sama Y bakal ada garis lurus yang naik gitu. Nah, ini gambar grafiknya ya, tolong editor. Nah, gitu. Cukup ya, Farhan? Nuhun. Wah, terima kasih penjelasan yang sangat informatif dari Profesor Linier. Langsung saja kepada narasumber kita yang kedua, Profesor Flenwick. Wah, saya kenal juga tuh sama Mbak Frenlik di Jerman ya. Salam ya dari saya di Jatinangor. Baik, Prof. Akan saya sampaikan kepada Profesor Flenwick. Baik, Profesor Flenwick, gimana kabarnya nih? Lagi di mana nih sekarang? Baik sekali. Kalau di Jerman ini sedang memasuki musim gugur, jadi hangat, adem, enak buat ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ditanya tentang Fredlich adsorption isotherm ini, ya kurang lebih menjelaskan tentang hubungan antara zat terlarut yang terdapat di permukaan adsorben dengan zat terlarut yang terdapat pada cairan. Dalam hal ini konsentrasinya. Jadi di sini saya mengasumsikan bahwa adsorpsi ini terjadi di permukaan yang heterogen dengan tingkat energi yang seragam, sama, dan juga tidak hanya terjadi pada satu lapisan saja. Kemudian dari rumusnya Mbak Linier, teman saya kembangkan dan didapatlah persamaan Q sama dengan KY pangkat N dengan nilai konstanta K dan N menunjukkan hubungan ikatan antara adsorben dan adsorbat yang nilainya dapat ditentukan dari percobaan. Ada konstanta itu juga ya, Prof? Itu bagaimana cara kita mengkalkulasikan konstanta-konstanta tersebut ya, Prof? Oh, gampang sekali caranya. Nanti bisa dibuat plot log-log antara nilai Q dan nilai Y, didapatkan slope. Nah, slope itu merupakan nilai N-nya. Kalau nilai K-nya, ya gimana N-nya?
Kalau N-nya kurang dari 1, adsorptionnya favorable. Kalau lebih dari 1, ya unfavorable. Begitu kira-kira. Tapi persamaan ini bisa dibilang walaupun umum, masih dasar. Kalau mau yang dasar teorinya lebih bagus, lebih kuat, coba tanya kepada teman lama saya, Profesor Langmuir. Beliau punya dasar teori yang kuat. Begitu. Ya, terima kasih kepada Profesor Friendwick atas pemaparannya. Lanjut kita akan sapa nih Profesor Langmuir. Profesor, sekarang gimana kabarnya dan sekarang lagi di mana nih, Prof? Well, hello. Of course. So, yeah, the America itself, in the America, kebetulan lagi musim dingin, jadi kayak winter gitu, jadi ya lumayan dingin-dingin tapi seger gitu sih. Baik, Prof. Jadi langsung saja, Prof, bagaimana sih sebenarnya kalau boleh tahu pendapat Prof terhadap absorpsi isoterm ini sendiri, Prof? Silakan, Prof. Well, hello, back with me again, of course. Yeah, of course, I do know satu dua hal mengenai Langmuir isoterm, karena kan ya aku penemunya gitu, saya tahu lah gitu. Jadi Langmuir isoterm merupakan salah satu bagian dari ketiga isoterm absorpsi yang tadi disebutkan oleh teman-teman saya gitu, kolega saya. Nah, Langmuir isoterm ini kegunaannya banyak, namun salah satunya itu adalah untuk mengkorelasikan data untuk protein absorption seperti itu. Nah, persamaan yang digunakan ada satu nih, yaitu Q sama dengan Q0 dikali Y per K plus Y gitu. Nah, jadi Q0 dan K ini merupakan konstanta yang harus determine using experiments gitu. Jadi nggak bisa langsung dihitung. Nah, persamaan atau isoterm Langmuir ini punya kelebihan nih ya, tapi kelebihan itu dibandingkan dengan persamaan Friendlich. Jadi jangan bilang-bilang si Friendlich itu ya, ntar saya dimarahin. Jadi kelebihannya itu adalah basis teoretik yang dimiliki oleh isoterm Langmuir itu lebih bagus gitu dibandingkan persamaan Friendlich seperti itu. Nah, kemarin itu basis teoretik yang digunakan itu kemarin saya dan asisten saya, biasalah kan mahasiswa gitu kan, kemarin itu ngitungnya itu dengan reaksi kimia yang terjadi antara larutan yang ingin diabsorpsi dengan absorbennya gitu, dengan permukaan absorben. Seperti itu sih mungkin cerita dari saya. Thank you. Baik, Profesor. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Profesor Linier, Profesor Friendwick, dan juga Profesor Langmuir yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa kepada kita semua ini. Nah, selanjutnya pemirsa, sebelum kita melanjutkan kepada segmen berikutnya, mari simak jeda pariwara berikut, tetap di Cerita News. Dulu, saya mengalami kesulitan dalam proses adsorpsi. Tapi, setelah menggunakan karbon adsorben, semuanya menjadi mudah. Adsorben karbon terbuat dari sumber mineral yang mampu menahan pengotor inorganik dan mengkatalisis degradasi beberapa zat perlarut. Adsorben karbon dapat digunakan untuk beragam produk dengan beragam porositas dan beragam kapasitas. Yang paling efektif dari sumber sayuran. Makanya saya cek. Ternyata sudah diuji di ITB dan IPB. Saya jadi yakin. Terima kasih adsorben karbon. Adsorben, ya karbon. 4 sintetik resin buat absorben. Yang pertama, polimer sintetik buat ionik dan non-ionik. Yang kedua, stiren buat larutan non-polar. Yang ketiga, akrilik ester buat larutan hidrofilik. 4, hydrogel dari poliakrilamida. Asli guys. Kembali lagi bersama saya Farhan di Cerita News. Pada segmen kali ini
kita telah terhubung bersama reporter lapangan kita yang akan menjelaskan tentang peristiwa asopsi dengan menggunakan kolom unggun. Nih. Baik, silakan reporter Husna. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Husna di Berita Lapangan. Kali ini saya berada di area industri dan ini adalah fixed bed absorption. Fixed bed absorption adalah sebuah pipa yang berdiri tegak dan di dalamnya terdapat manik-manik pengangkut. Ya. Fixed bed dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona jenuh, zona absorpsi, dan zona tidak bekerja. Gitu. Keuntungan menggunakan feed batch adalah harganya murah karena susunan alatnya yang sederhana. Kemudian kita dapat mendekati secara analisis feed batch, proses absorpsi dalam feed batch ini. Yang pertama adalah analisis pendekatan. Yang kedua adalah dua model parameter, dan yang ketiga adalah model absorpsi linear, dan yang keempat adalah model differential contacting. Kemudian dilakukan beberapa asumsi. Yang pertama, dispersi diabaikan, kemudian liquid yang berada di feed batch dianggap sangat kecil, dan yang terakhir adalah sistem berada pada steady state. Sekian berita lapangan dari saya. Kembali ke berita utama, silakan. Baik, terima kasih kepada reporter Husna atas pemaparannya yang sangat baik. Pemirsa, tidak terasa sudah 10 menit kami menemani Anda di Cerita News ini. Jangan lupa terus saksikan Cerita News di channel kesayangan Anda. Saya bersama tim mewakilkan mengucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa tonton terus dan sampai jumpa di lain kesempatan.